Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, mata kuliah pengantar ilmu hukum, kelas 1.5, dengan dosen Ibu Misnar Syam SHMH. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Serina Rahmadani Putri, dengan 3 orang rekan saya, yaitu Vika Septia Permana, Nadia Rahmi Azari, dan Syarifah Kaldum. Next. Di sini kami akan membahas mengenai aliran ilmu hukum positivisme, realisme, dan utilitarianisme. Next. Materi pertama akan dibahas oleh Vika. Kepada Vika, disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang aliran positivisme. Pengertian aliran positivisme. Positivisme adalah filsafat bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau experience dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Pandangan bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau experience atau empirisme sudah dikenal sejak abad 17. John Locke tahun 1632 sampai 1704 adalah orang yang pertama kali merumuskan secara sistematis tentang empirisme. Tetapi Auguste Comte memberikan tambahan dengan menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam empirisme. Sejarah aliran positivisme. Pandangan dasar positivisme hukum yaitu hukum tidak lain daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Dengan ini, positivisme hukum menentang pandangan metafisika dari teori hukum alam. Apabila aliran hukum sebelumnya menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran hukum positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang harus dipisahkan. Sujono Sukanto, 1980, halaman 37. Pelopor dari aliran atau mazhab filsafat hukum ini, menurut banyak penulis, sebenarnya adalah Jeremy Bentham, tahun 1748 sampai 1832. Ahli hukum dan filosof Inggris, tetapi walaupun Bentham banyak menulis beberapa di antaranya, di mana salah satu yang terpenting tentang positivisme hukum yaitu The Limits of Jurisprudence, Defiant. Nanti dipublikasi di tahun 1945. Karena muridnya John Austin yang lebih dikenal sebagai pelopor positivisme hukum. Next. Prinsip aliran positivisme. Secara lengkap, prinsip-prinsip aliran positivisme dikemukakan oleh Arif Siddhartha sebagai berikut. 1. Hanya ilmu hukum yang dapat memberikan pengetahuan yang syah. 2. Hanya fakta yang dapat menjadi objek pengetahuan. 3. Metode filsafat tidak berbeda dari metode ilmu. 4. Tugas filsafat adalah menemukan azas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan azas-azas ini sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadi landasan bagi organisasi sosial. 5. Semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan semata-mata atas pengalaman atau empiris verifikatif. 6. Bertitik tolak pada ilmu-ilmu alam. 7. Berusaha memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia, melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam. Pemikiran positivisme hukum. 1. Hukum adalah perintah-perintah dari manusia atau command of human being. Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada atau das sein dengan hukum yang seharusnya atau das solen. 3. Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. 4. Keputusan-keputusan hukum dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. 5. Penghukuman atau judgment secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian. Terima kasih kepada Vika. Ceritanya akan saya lanjutkan.
Yang kedua ada aliran realisme. Pengertian aliran realisme. Realisme hukum atau legal realism muncul di awal abad ke-20. Realisme hukum pada hakikatnya bukan merupakan suatu aliran melainkan suatu gerakan, yaitu gerakan yang dipelopori terutama oleh sejumlah hakim. Latar belakang realisme hukum dapat diletakkan pada teori keputusan dari John Chapman Gray. Kata-kata terkenal dari John Chapman Gray ialah all the law is judgment law. Next. Sejarah lahirnya aliran realisme. Gerakan ini diawali oleh sejumlah hakim yang menentang positivisme hukum atau analytical jurisprudence. Gerakan realisme hukum ini berpusat di Amerika Serikat, sehingga di sana dinamakan American Legal Realism. Walaupun di beberapa negara Eropa ada pula katakan gerakan semacam itu. Pelopor dari kalangan hakim antara lain seorang hakim United States Supreme Court, Oliver Wendell Holman, pada 1841 sampai 1935, dengan bukunya The Common Law, Jerome Frank, 1889 sampai 1957. Tokoh lainnya yaitu John Chapman Gray yang terkenal dengan teori keputusan yang telah mempengaruhi pandangan Terhar tentang hukum adat. Selain di Amerika Serikat, di Skandinavia pun berkembang aliran semacam ini yang dipelopori oleh Axel Hegerström, Oliver Kona, Lundstedt, dan Ross. Next. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri aliran realisme. Menurut Lili Rascidi, dikemukakan ciri-ciri realisme hukum yaitu 1. Realisme hukum bukanlah suatu aliran atau mazhab dalam filsafat hukum. Realisme hukum adalah suatu gerakan atau movement dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Yang kedua, realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti bahwa keadilan sosial lebih cepat mengalami perubahan daripada hukum. Yang ketiga, realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solen dan sein untuk keperluan suatu penyelidikan. Agar penyelidikan itu mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai itu haruslah seumum mungkin dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun tujuan-tujuan kesusilaan. Yang keempat, realisme. Tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional karena realisme bermaksud melukiskan apa yang dilakukan sebenarnya oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya. Yang kelima, gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap hukum haruslah diperhatikan dengan seksama akibatnya. Yang kedua, titik 3, ciri-ciri aliran realisme. Yang ketiga, aliran utilitarianisme. Pengertiannya yaitu pelopor dari utilitarianisme adalah Jeremy Bentham tahun 1748 sampai 1832. Seorang filosof dan ahli hukum Inggris, utilitarianisme adalah filsafat yang menekankan pada manfaat berupa meningkatnya kesenangan atau pleasure. Oleh karenanya, ada juga yang menyebut aliran ini dengan suatu istilah yang negatif, yaitu hedonisme atau mementingkan kesenangan. Utilitarianisme merupakan etika konsekuensi, yaitu menekankan pada konsekuensi yang terjadi, yaitu apakah konsekuensinya benar-benar membawa kesenangan ataukah tidak. Utilitarisme mengabaikan maksud, sekalipun maksudnya untuk meningkatkan kesenangan, tetapi konsekuensinya tidak, maka ini tidak sesuai dengan prinsip manfaat. Baik, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Syarifah. Kepada Syarifah, disilakan. Next slide-nya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai aliran utilitarianisme, mengenai pandangan dasar aliran ini. Menurut Lawrence M. Inham, yaitu
Yang pertama, the purpose of morality is to make the world a better place. Atau tujuan moralitas adalah untuk membuat dunia menjadi suatu tempat yang lebih baik. Jadi adanya moralitas di sini itu untuk menjadikan dunia itu lebih baik ke depannya. Yang kedua, morality is about producing good consequence, not having good intention. Atau artinya moralitas adalah tentang menghasilkan konsekuensi yang baik, bukan hanya sekedar memiliki niat-niat yang baik saja. Jadi niat yang baik diiringi dengan konsekuensi atau dengan gerakan-gerakan yang dapat membuat sesuatu niat tersebut menjadi berjalan. Yang ketiga, we should do whatever will bring the most benefit. E.A. intrinsic value to all of humanity. Atau artinya kita seharusnya melakukan apapun yang akan menghasilkan yang paling bermanfaat, yaitu nilai yang sesungguhnya untuk semua manusia. Next. Yang terakhir, ada aliran utilitarianisme dalam hukum. Nah, utilitarianisme dalam hukum juga sering disebut utilisme. Aliran ini adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Jadi tujuan utama aliran ini itu adalah manfaatnya. Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan atau happiness. Utilitarianisme memandang baik, buruk, atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan tersebut diupayakan agar dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat atau the greatest happiness for the greatest number of people. Bentham mengemukakan asas manfaat dalam hukum, di mana hukum seharusnya meningkatkan kesenangan atau pleasure dan meminimalkan kesusahan atau pain. Berdasarkan asas ini, Bentham memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah orang yang sebanyak-banyaknya atau the greatest happiness of the greatest number. Untuk itu, oleh Bentham dikatakan that the greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation. Atau artinya kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah orang sebanyak-banyaknya adalah dasar dari moral dan perundang-undangan. Jadi aliran ini itu lebih mengutamakan manfaat dan kebahagiaan bagi orang-orang yang menganutnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Syarifah. Dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir juga pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kejanggalan. Saya sebagai moderator izin mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.